Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Pamili Widakdo. Saya adalah peserta Latsar angkatan ke-13 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan pelayanan publik ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting layanan publik, yaitu pertama, organisasi pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip pelayanan publik itu ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel dan akuntabel, berkeadilan. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang ada dalam pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Gambaran pelayanan publik di Indonesia mungkin ciri-ciri ya dari persoalan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Yang pertama, satu, biaya yang mahal, prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit, pemberi layanan tidak ramah, diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, tidak transparan, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara, dan ditandai dengan praktek KKN. Nah, itu sebaliknya dengan materi sebelumnya ya, yaitu prinsip pelayanan publik. Malah di Indonesia ternyata malah sebaliknya, biaya mahal, terus berbelit-belit prosedurnya. Makanya banyak sekali masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan publik yang ada di pemerintahan kita. Maka ini adalah PR besar buat kita sebagai ASN milenial untuk memperbaiki pelayanan publik. Lanjut. Rangkuman dari pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Prinsip pelayanan prima yaitu responsif terhadap pelanggan dan memahami kebutuhan pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan yang baik, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, lalu pemberian pelatihan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, lalu memberikan apresiasi kepada pegawai. Refleksi dan internalisasi, budaya birokrasi pelayanan masyarakat dapat dioperasionalkan dengan cara memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh atau tidak boleh dilakukan. Menjadikan prinsip layanan sebagai suatu kebanggaan, lalu memiliki kode of conduct yaitu atau SOP ya yang jelas dalam memberikan pelayanan, lalu memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Jadi dari pelayanan publik tadi kita bisa lihat ya bahwa prinsip-prinsip dari pelayanan publik itu seharusnya kita dapat terapkan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat pembayar pajak atau pengguna layanan kita itu merasa puas, ya, merasa bangga gitu. Dan kita sebagai ASN itu jangan lagi berpikir sebagai kekuasaan, tapi berpikir sebagai pelayan masyarakat, karena kita adalah pelayan publik. Lanjutnya, rencana aktualisasi. Di sini rencana aktualisasi saya yaitu merubah dan menerapkan pola pikir ASN yang profesional terhadap pelayanan publik, lalu melaksanakan pelayanan publik kepada Civitas Akademika Universitas Mula Warman dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan yang berlaku. Lalu mensosialisasikan terkait pentingnya pelayanan publik yang prima kepada teman sejawat dan staf layanan di kampus. Yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah layanan publik ya yang ada di Indonesia. Jadi itu ada PR besar buat kita memang untuk memperbaiki pelayanan publik. Mungkin ke depan ASN milenial itu siap untuk menghadapinya dengan cara apa? Mungkin dengan membuat aplikasi e-government atau pembuatan layanan satu pintu. Itu merupakan salah satu bentuk wujud bagaimana sih agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa jadi prima, hingga masyarakat juga lebih mudah merasa terbantu gitu ya. Jadi dalam kehidupan seperti sekarang udah sulit, ditambah lagi dengan layanan yang tidak memuaskan, maka akan menambah beban kerja mereka juga gitu. Jadi layanan publik itu sangat penting. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.